Ya. Buat yang di kampus ada dua orang, Kak Amiro sama Kak Halim. Ya. Ini pembahasan terakhir kita di aljabar linear itu tentang transformasi linear. Transformasi yang eh, sifatnya linear gitu ya. Tidak hmm, punya kuadrat-kuadrat, gitu. Kita akan belajar juga definisinya. Ini dia. Ini sangat puyeng, kita lewat saja. Ini definisinya. Transformasi T dari Rn ke Rm dikatakan transformasi linear jika dan hanya jika untuk setiap U dan V, vektoran VV di dalam Rn dan sembarang skala K akan memenuhi T, U tambah V sama U, T, dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi, dikatakan transformasi linear kalau dia memenuhi kaidah yang oh, betul. T, U tambah V. T, U plus TV. Nah, gitu. Jadi dia disebut transformasi linear kalau kalau dia ditambah vektornya itu sesuai dengan dipisah. Transformasi ini ditambah transformasi ini. Atau ketika dia memenuhi yang B, T skala K, vektor U skala K, transformasi U. Gambarannya begitu. Nanti kita lihat sebenarnya aplikasi soalnya gimana sih, tekannya. Ini masih dalam bentuk definisi, agak puyeng mungkin. Jadi kalau kakak lihat ya, ini kan X itu kan ditransformasi dengan T. Dapatlah W. Oh, nggak kelihatan. Nah, ini dia. Lihat aja. Ya, ini kan bacanya kan begini kan. Vektor X ini ditransformasiin sama T, jadinya W. Ya, di mana W itu adalah kombinasi linear dari X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Jadi ini ada W1 di mana kemudian koefisien A dikali komponen X1 ditambah terus saja. Next dua harusnya ini. Ya ini satu 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 dua dua gitu ya. Ini kanan dia harusnya bergerak ini. Ini karena di copy gak diganti. Dua satu dua dua habis itu sebelahnya dua tiga dua empat sampai dua n. Jadi kalau ini satu satu terus satu dua terus satu tiga sampai satu n. Nah kalau dia AM1 AM2 berikutnya AM M3 sampai AMN. Nah, atau tulisan seperti ini. Nah, ini dia nih. Ini kan transformasinya ya. Ini transformasinya. Ini hasilnya. Ini awalannya. Ini T-nya, Pak. Iya. Jadi yang mentransformasikan ya, yang mentransformasikan. Sehingga ketika dia ditransformasi bentuknya berubah tuh. Oi, bintang Naga Putra. Kalau udah tersesat akhirnya dianterin ya. Ya, Nut. Alhamdulillah. Sila, 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 sila. Belum jauh, belum jauh. Di dalam. Iya, mau kan. Oh, lupa. Kan pelanggan masih belum berfungsi kan Pak ya? Belum. Hmm. Iya. Oke. Iya, saya juga tadi masuk masuk aja kok. Masuk masuk aja. Hmm. Oke, ini secara simbolisasinya bahwa vektor W itu adalah vektor yang tadi transformasi dengan A, matriks A.
Ya, ini vektor asalnya. Oke, kita teruskan. Teruskan. Contohnya begini. Nah, ini dia. Cari hasil transformasi untuk X1, 2, 3 sama dengan 205. Ya. Jadi hasil hasil transformasi untuk S1, 2, 3 di mana S1 adalah 2, 0 sama 5. Dia. Ini kan ini ada matriksnya kan ya. Ini ada matriksnya. Kita perlu mencari nilai S1, 2, dan 3 yang mana kemudian masing-masing adalah 2, 0 sama 5. Jadi matriks itu kemudian kita keluarkan yang ini nih. X sama X, S2 sama X2, S3 sama X3. Dan kita kali dengan 2, 0 sama 5. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Sini 205. Gimana cara nyarinya? Sehingga dapat 12, 27 sama 17. Ingat ya? Perkalian matriks. Iya. Ini matriksnya berapa? Matriksnya berapa tuh? 3 kali 3 dikali 1, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 3, 3 kali 2, 0, 5. Ini 3 kali 3 baris kali kolom. 3 baris kali kolom. Ini bisa dikali antara sama-sama 3. Ya. Kalau bentuknya jadi 205, di sini begini, nanti nggak bisa. Karena ini satu baris, 3 kolom. Dan ini 3 kali 3, ketemu nih. Kalau sini sama ini sama. Nih, kelihatan nih. Sampai sini ingat nggak? Cara ngerjainnya gimana? Iya, betul. Baris. Ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini. 1 kali 2 tambah 1 kali 0 ditambah 2 kali 5. 2, 0, 10, 12. Oke. Itu yang baris kedua ini memang harus di jadi baris ya. Nah, apa namanya? Kalau Oh iya, baris. harus lah. Sebenarnya tergantung soal, Kak. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama soal matriks perkalian, ini di luar materi ini ya. Oh, perkalian matriks nih. Kayak begini bentuknya. Ini kan sebenarnya kita bisa kali kenapa? Karena posisinya 3 kali 3 dikali 3 kali 1. Ya. Oh iya, ini. Ya kan ya. Iya. Nah, saya rencananya begini, trenget, trenget, trenget. Ya, misalnya kayak gitu. Kalau dia lurus begini, jadi nggak bisa, Kak. Ya. Jadi bukan berarti satu ke, jadi bukan berarti jadi begini nanti nih. Iya, itu. Tentang dia sama-sama 1, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 3, 3. Jadi jumlahnya satu lagi kan 2, 0, 5. Nah ini secara teori nggak bisa kerjain. Tapi kalau misalnya kakak bilang, kali-kaliin aja kayak begini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nggak bisa tuh. Iya. Jadi harusnya kan baris kali kolom, Pak. Oh, Ya kan? Nah, sedangkan di barisnya 3 kolomnya cuma 1. Ini dia. Di sini ke sini. Yang ini nggak ada bawahnya. Ini nggak ada juga bawahnya. Kan ini. Semoga ingat ya. Remind. Oke, berarti baris kedua ini berapa? 1 kali 2 tambah tambah dengan 27. Betul? Ya. Terakhir 1 kali 2 tambah 3 kali 0 ditambah 3 kali 0. Sebenarnya oke, selesai. Jadi ketika matriks ini ditransformasi dari mana tadi? Matriks ini.
yang sebelahnya ya, di belakangnya. Ditransformasi lewat 205, jadinya 12, 27, 15. Itu contohnya habis. Cuman masih satu contoh soal saja. Udah. Untuk transformasi linearnya, ya. Kalau teman-teman mau coba latihan soal, foto. Wait. Oh, iya. Oh, Pak. Mau nasi ya Pak, kan nggak diending. Oh ya udah. Yang mana yang sekarang? Belum dibuat. Belum dibuat. Tadi tuh banyak tamu jadinya nggak nyiapin apa-apa deh. Oh, oke. Oke, nanti malam mau siap. Thank you. Kapan ya, Pak? Minggu depan, minggu depan. Mana ngapain, Pak? Kayak biasa aja, saya kirim soalnya. Teman-teman kerjaan doang. Karena kalau offline, ya saya udah kebayang gitu, kurang ya. Oke nih, saya tulisin soalnya ya.
Nah, soalnya udah kita lanjut semua, Bang. Gitu. Jadi transformasinya dengan satu satu satu. Kemudian W-nya seperti ini. Nah, cari hasil transformasinya. Berarti ini tinggal langsung. Iya, tinggal masukin kayak gitu itu. Ambil matrixnya, red, kaliin sama satu satu satu. Uh. Beliau dari SD full dari SD full di Pak itu yang poin dua itu minus satu. ya min satu min dua sama satu. Oh, jadi minus satu Min kurang dua. min dua. Nah. Jadi double min minus. Oh, dalam nanti dalam ininya dalam operasinya. Ya, Ikutin aja nanti. oh itu deh. Nah, ikutin aja.
Berapa? 4 min 25. 4 min 2, 5. Sama, Bin. Oh, belum deh. Belum aja. Ini. Ya, hasil Bin. 4, min 2, 5. Kita coba. Tapi kan posisinya satu, dua. Kita cari dulu ininya. Dua, tiga, min satu, dan min satu, min dua, satu, dan satu, tiga, satu. Sama ya? Nah, yang mana? Salah Pak, Ininya, yang baris ketiga, yang yang ini. kolam ketiga. Sini. Iya. Oh iya. Satu, min satu, satu. Yang ini min satu nih. Satu, satu. Tapi kalau misalkan itu operasinya nggak usah dimasukin nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Di sini kayaknya banyak banyak pantulan kaca jadi agak-agak serem ya. Tapi memang di sini ada juga ada masalah ya. Sini. Terpikir-pikir. Lihat dua kali satu, Dua. dua. Tambah tiga kali satu, tambah satu. Itu kali satu, ini satu ya. Yang kedua jawabannya berapa? 4. Min satu kali satu, gitu ya. Ya. Tambah min dua kali satu, tambah satu kali satu. Min satu, min dua, min tiga. Ya. Tambah satu, Min 2. min dua. 4 min dua. Oh, gimana? Potensi benar. Yang terakhir kan. Karena yang juga gak ada bintang. Satu kali satu, satu tambah tiga kali satu, tiga tambah satu kali satu, jawabannya 5. Jadi 4 min 2, 5, betul. Jadi secara itu baru semuanya ditambah gitu ya. Jadi si operasi misalnya istilahnya minus, tapi kalau misalkan dimasukin, karena sama aja gitu. Hmm. Pun bisa di misalkan di bawahnya ditambah kayak langsung minus gitu pun sama aja gitu. Di sini ya. Ya, Oh. misalkan kan langsung minus 2 gitu. Jadi Hmm. si bilangan itu jadi positif gitu. Pas saya gitu. Yang Karena ini. ya Oh jadi min min satu satu plus plus min 2. oh enggak min satu min Min 2. dua. Oh bisa, boleh. Min 1 min 2 tambah satu kan begitu ya. Iya. Oke. Jadi ini saya hanya memunculkan operasi
transformasi linearnya aja. Hmm. Secara definisi, teman-teman perlu membuktikan seperti halnya definisi yang ini. Apakah setiap transformasi itu dia memenuhi dua ini? Gitu. Kan jadi panjang tuh. Sama teman-teman saya dulu berapa TU tambah TV, ya. U tambah V-nya dicari. Kemudian apakah dia bisa dibagi dua? Bisa ini ya. Pertama, Bisa. tadi yang kemarin ada operasi gabung tuh kan. Apakah di sana juga bisa apa enggak? Oh, oke. Operasi gabungnya yang ini, apakah sama dengan operasi pisahnya? Ya. Setelah itu masukin ke sini. Apakah operasi kalinya sama juga dengan ketika dia Oh, dibilang. dikeluarin? Oh, Iya kan? dibalikin ya. Nah, baru kali gitu ya. Iya. Jadi kalau dua yang terpenuhi barulah dikatakan dia punya transformasi linear. Waduh. Itu secara pembuktiannya. Ya. Aplikasinya ya begitu aja gitu sih. Kita ada matriks, Ah, transformasi pakai inverse yang ini masuk di tes. iya. Selesai. Oke, nanti kalau misalnya si ininya ada yang nggak diketahui nggak? Kan itu begitu tinggal nanti kan begitu ya. Awalnya dia ada satu apa namanya vektor ditransformasi pakai uh, fungsi ini pakai ini. Dapatlah ada ini 421. Ya. Nanti ada soal yang dimana ininya nggak ada satu nih. Ah. Ini ada hasil ada ininya nggak ada. Oh, Bisa nyari nggak? bisa. Bisa harus. Berarti balik. Kira-kira begitu kan nanti tinggal ngambil aja satu yang mana operasinya kan gitu. Ya. Pasti muncul muncul X satu di sini, muncul X, muncul Y dan segala macam gitu ya. Sama kayak 2 tambah 3 berapa? Lima. 5. Kan ini kan normalnya begini. 2 tambah X sama dengan 5 X yang berapa? Gitu. Kira-kira gitu. Oh, oke. Ini ada, ini jawabannya ada, ini nggak ada satu. Harusnya bisa nyarinya, Iya. ya kan? Begitu aja. Jadi kalau eh, anak dasar itu ngasih taunya ya A tambah B sama dengan C. Begitu terus tuh, dua gajah, tiga gajah kan, dua jeruk, tiga jeruk. Ntar naik dikit, dua jeruk tambah berapa? Dapatnya 8 jeruk. Nah, gitu. Jadi secara umum pembahasan kita selesai di transformasi linear. Nah, teknikalnya mencari seperti ini, teknikalnya definisinya mencari seperti ini. Nah, saya tidak berikan memang biar tidak membuat teman-teman lebih confuse kan dalam soal ujiannya juga nggak ada. Itu Yes. langsung ya. Iya, karena kita bukan ke situ fokusnya. Oh, Ya, kalau fokusnya ke matematik murni, mungkin akan diminta ke sana. Ya. Tapi karena kita hanya sebagai apa dasar. matematik itu pendamping ya, pendamping mata kuliah pokok yang lain. Yang penting selama bisa udah ngerjain transformasi linearnya selesai. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kita akan mereview semua pertemuan kita dari mulai terakhir di mana ya? UTS kita kan sampai cuma 8 ya. Sini nih, berarti panjang vektor, vektor ortogonal, ruang vektor, kemudian persamaan linear, persamaan. Jadi ini sebenarnya cuma ada berapa? Ini normal vektor, panjang vektor ya, satu. Vektor tegak lurus, ruang vektor, persamaan linear, sistem persamaan linear ada 6. 6 bahasan. Yang notabene sebenarnya nggak akan juga jadi 6 soal, nggak. Mungkin soalnya 3, tapi anaknya jadi jadi 16. Oke, saya buka satu-satu ya. Dan kan seperti saya bilang, ini saya kasih soalnya dan teman-teman tinggal kerjain buka buka filenya, silakan ngikutin langkah-langkahnya. Ini kan panjang vektor, nanti diketahuin vektornya baik itu 3 maupun 2, tinggal di panjangnya tinggal dikuadratin, tambahin kemudian diakarin. Dan ini latihan soalnya, soal teman-teman sudah bisa teknikal sekali kan begitu ya. Ini kalau ada 2 vektor,
dua titik gitu. Bedanya sama ini dia cuma satu titik ya, cuma satu U saja ya. Nah ini dia punya dua peki, maka tinggal kita hubungkan aja gitu. Ini vektor yang dimaksud panjang ini berapa? Teorinya kan tinggal dikurangin ini kurang ini, makanya dia di sini tuh I1 kurang P1 ya. Dapat tuh angka satunya. Q2 kurang P2 dapat lah. Kemudian sama kayak tadi dikuadratin ditambahin di akarin. Nah, ini latihan-latihannya sama di dimensi 3 ya tinggal bertambah doang. Tidak terlalu memusingkan. Nah, ini kalau hasil kali dalam dot produk memang ada sudutnya ya. Ada sudutnya. Sudutnya ada menjadi tumpul, lancip sama siku-siku. Nah, ya, teorinya karena ada perkalian akan sama. Sampai sini kayaknya ini saya belum pernah bahas ini loh. Belum. Belum. Belum ya. Oke. Awalnya kan dari sini nih. Kita akan naik dulu ya. Setelah kita nyari jarak titik, kita dapat materi tentang hasil kali dalam atau hasil kali dari produk dua vektornya. Ketika dua vektor, dia kan pasti terbentuklah sudut ya kayak. Hmm. Gambarnya kan kalau dalam segitiga itu, gitu ya. Nah, segitiga ini kan dia tidak ngomong garisnya garis dari mana. Di tingkat lanjut kita dapat bahwa garisnya adalah garis yang merupakan vektor dalam bentuk. Vektor kan dia punya panjang, punya arah. Nah, ketika kita bilang ini vektornya vektor U misalnya, sini ini vektor U, ini ke sini vektor V misalnya gitu ya. Nah, ini jadinya ya kan. Segitiga nggak? Iya, lebih kurang gitu. Ya segitiga. Pernah bisa sampai. SMP. Cuma bedanya pas SMP pakai trigonometri selesai. Ya, tidak pakai sin cos tangan kan. Nah, kita lebih lanjut. Kita pakai Sin cos. sin cos.